Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu memahami pengertian keseimbangan ekosistem. 2. Dengan menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu memahami contoh ketidakseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk menyeimbangkan kondisi komponen biotik dan komponen abiotik yang menyusunnya. Secara alami, suatu ekosistem yang dibiarkan begitu saja sebetulnya berjalan dalam keadaan seimbang. Keseimbangan akan terganggu apabila terjadi hal-hal yang datang dari luar ekosistem. Peristiwa makan dan dimakan dalam jaring-jaring makanan bukanlah suatu peristiwa mengerikan yang mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis makhluk. Jaring-jaring makanan merupakan salah satu cara yang dilakukan alam untuk mencapai keseimbangan tersebut. Alam mengatur ekosistem sedemikian rupa sehingga perbandingan jumlah antara produsen, konsumen, dan komponen lainnya dalam jaring-jaring makanan selalu seimbang. Perubahan pada jumlah suatu populasi makhluk hidup akan mempengaruhi jumlah makanannya dan juga jumlah pemangsa atau predatornya. Jumlah produsen, konsumen, dan pengurai dalam suatu ekosistem haruslah seimbang. Seimbang yang dimaksud bukanlah tentang jumlahnya yang sama banyak, tetapi seimbang menurut kebutuhan dari setiap jenis yang hidup dalam ekosistem tersebut. Misalnya pada ekosistem pegunungan, jika terjadi gejala alam, misalnya gunung meletus yang menyebabkan munculnya aliran lava sehingga memusnahkan populasi rumput, maka hewan-hewan yang memakan rumput akan kehabisan makanannya. Akibat dari ketidakseimbangan ini adalah terjadinya transmigrasi atau kematian atau mortalitas predator mereka. Contoh lain, misalnya terjadi perburuan secara berlebihan terhadap konsumen puncak, maka akan menyebabkan peledakan populasi dari mangsanya atau hewan yang memakan rumput tadi. Terlalu banyaknya jumlah hewan perumput akan menghabiskan jumlah produsen atau rumput, hingga sampai ke suatu saat di mana hewan-hewan yang memakan rumput ini harus berebut makanan. Keadaan seperti ini disebut ketidakseimbangan ekosistem. 5. Ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu membuat beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. Yang kedua, dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Yang ketiga yaitu dengan memahami penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Kegiatan manusia di dalam ekosistem. Sebagian besar, kegiatan manusia melibatkan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika interaksi antara manusia dengan lingkungan tidak dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem.
Beberapa contoh kegiatan manusia yang mengarah pada perubahan negatif bagi ekosistem adalah penebangan liar, pembukaan lahan, dan perburuan liar. Penebangan liar khususnya di hutan alam memberi dampak negatif karena hal ini akan menurunkan fungsi hutan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Akibat yang ditimbulkan dari penebangan liar antara lain hilangnya habitat dan jenis-jenis makhluk hidup yang tinggal di hutan, terjadinya tanah longsor, banjir, serta perubahannya tanah menjadi tandus. Penebangan hutan seharusnya disertai dengan aksi reboisasi. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan tempat tinggal juga semakin meningkat. Akibatnya, terjadilah pembukaan lahan, yaitu penghilangan area hutan untuk dijadikan lahan pemukiman penduduk. Selain pemukiman, pembukaan lahan juga bertujuan untuk membentuk lahan pertanian atau pengembangan pabrik-pabrik industri. Perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dapat mengakibatkan kelangkaan jenis. Jika perburuan terhadap hewan dan tumbuhan terus terjadi, kondisi negatif yang akan terjadi adalah kepunahan jenis. Jika salah satu jenis punah di dalam ekosistemnya, maka keseimbangan ekosistem pun akan terganggu. Salah satu faktor penyebab perubahan dalam ekosistem adalah kegiatan manusia. Ekosistem merupakan lingkungan yang harus dijaga, dirawat, dan dicintai dengan benar. Jika kita memperlakukan alam dengan tidak baik, maka alam pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Lalu, bagaimana caramu ikut menjaga dan melestarikan alam? Berikut ini dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Kegiatan manusia untuk menjaga dan melestarikan ekosistem yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, hindari penebangan liar, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman sekitar, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai, dan menanam kembali hutan yang gundul. Kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab pada ekosistem adalah penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan, dan perburuan hewan secara liar. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang kegiatan manusia yang mengarah pada perubahan negatif bagi ekosistem seperti penebangan liar, pembukaan lahan, dan perburuan. Kegiatan manusia untuk menjaga dan melestarikan ekosistem yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman sekitar, dan menanam kembali hutan yang gundul. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga Ananda solih dan solihah dapat memahami materi yang disampaikan. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker pada saat bepergian. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.